Baik, di modul ke-6 berkaitan dengan kuliah lapangan, yaitu menu utama. Berikut ini adalah pointer untuk dokumentasi karang sambung. Di segmen 1 kita akan bahas secara sekilas terkait dengan aktivitas yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, terkait dengan timeline, kita secara berurutan sudah mengikuti tahapan prakulap sampai pembuatan laporan prakulap. Nah, menu utama untuk kuliah lapangan itu dilakukan di sini ilustrasinya adalah untuk 13 hari atau ya mudahnya kita menyebut kurang lebih 14 hari atau 2 minggu. Ya, ini kurang lebih jadwalnya di Karang Sambung. Nah, biasanya tanggal 4-nya itu ya, kalau di sini tanggal 4 Agustusnya dia pulang. Mahasiswa yang ada di Karang Sambung untuk terutama yang kelas S1 akan pulang. Nah, untuk kelas S2 ini juga berangkat menyesuaikan jadwal kelas S1 berkaitan dengan tenaga pendidikan dan juga peralatan dan juga waktu untuk sewa akomodasi dan juga konsumsi termasuk konsumsi dan transportasi itu disesuaikan dengan jadwal S1. Jadi ini ilustrasinya dilakukan pada tanggal 22 bulan Juli sampai 3 Agustus. Ya, selanjutnya adalah ilustrasi di area penelitian. Jadi kita buat ilustrasinya berupa gambar peta. Di sini ada posisi dari jalan utama. Ini dari Kebumen menuju Wonosobo begitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada posisi untuk kampus LIPI Karang Sambung. Nah, di sini ditunjukkan untuk area penelitian di sekitar kampus. Biasanya penelitian dilakukan di sebelah utara dan selatan kampus. Nah, bisa juga dalam bentuk yang lebih square begitu. Di sini ilustrasi untuk tahun 2017 dan tahun 2019. Jadi secara umum ilustrasi ini menunjukkan ilustrasi ada dua tipe mahasiswa kelas S2, yaitu peserta kelas S2 yang sama sekali belum mengikuti program atau yang dirasa belum mengikuti program terkait dengan kuliah lapangan geologi dan juga geofisika. Kemudian ada yang peserta alumni kuliah lapangan Karang Sambung. Sebagai contoh, misalkan pada tahun 2017 sudah melakukan kuliah Karang Sambung di titik-titik lokasi titik penelitian yang berwarna merah ini plotnya, sedangkan pada saat 2019 berarti dia akan mengikuti area penelitian yang hampir mirip sebagian besar di sekitar wilayah yang dekat kampus. Nah, untuk menghindari itu maka dibagi jadi dua bagian. Untuk peserta kelas S2 yang belum mengikuti program itu akan bergabung dengan peserta kelas S1 untuk daerah penelitian Karang Sambung, dan juga kelompoknya mengikuti kelompok S1. Sedangkan untuk peserta alumni yang sudah melakukan kuliah lapangan Karang Sambung akan diberikan wilayah yang baru untuk mengcover daerah yang lebih luas atau wilayah yang baru yang berbeda dari penelitian S1 sebelumnya. Oke. Nah, jadi kurang lebih itu selama waktu 2 minggu. Nah, bisa jadi peserta alumni kuliah lapangan ini di tengah-tengah waktu baru datang untuk mengerjakan ini, atau bisa juga dari awal atau berbeda waktunya. Itu nanti diatur berdasarkan diskusi sebelum prakulap sudah disiapkan. Nah, setelah itu untuk materi kelas S2 selanjutnya biasanya disiapkan untuk kegiatan ekskursi pada tanggal besoknya, tanggal 4 sampai tanggal 5 baru selesai. Nah, 2 hari. Hari keduanya biasanya untuk perjalanan pulang. Nah, kalau tanggal 4 peserta S1 akan kembali ke Bandung, sedangkan yang tanggal 4 untuk peserta S2 semuanya akan ekskursi ke daerah Yogyakarta. Tapi ya daerah Yogyakarta dan Klaten begitulah. Kemudian ada tim yang lain. Nah, pada tanggal 3 ini sudah ada yang
berangkat dulu di daerah penelitian untuk melakukan pengambilan data atau pengamatan data, baik itu data graviti dan data geomagnetik. Jadi pada tanggal 3 ada satu mobil tim akuisisi data dari tenaga pendidikan dan juga dosen dan asisten untuk melakukan kegiatan akuisisi. Nah, setelah itu kita biasanya merencanakan pada tanggal 3 dini hari itu berangkat ke Jogja sebagai tim perintis. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Jadi dari Karangsambung kita menuju daerah di sekitar Yogyakarta, atau sebelum masuk Yogyakarta di sini ada daerah Bagelen. Setelah dari Purworejo setelah lepas dari Purworejo, sementara Purworejo itu posisinya relatif lebih di timur dibandingkan dari Kebumen atau Karangsambung yang ada di sebelah baratnya. Kemudian dari sini kita berusaha untuk mencapai titik-titik pengamatan di daerah Yogyakarta dan juga Klaten. Nah, tim nanti akan bermalam di sekitar Yogyakarta dan akan bergabung pada tanggal 4-nya, karena ini pekerjaan tanggal 3, nanti tanggal 4-nya akan bergabung dengan ekskursi pada tanggal 4 dengan mahasiswa S2 dan tim dosen dengan menggunakan bus. Selanjutnya sampai malam baru selesai istirahat dan tanggal 5 baru pulang. Demikian kurang lebih gambaran untuk dokumentasi dari kegiatan yang sudah dilakukan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.